Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kajian Senin sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini belum menjelaskan atau membaca kitab Bulughul Maram, tapi ada untuk dibahas 12 masalah. Ini tentunya jawabnya ya singkat, tidak mendetail. Kalau mendetail ada di dalam kitab ini, di dalam banyak bab. Nah, itu ya. Nanti itu satu persatu itu akan terjawab ketika ketika membahas ini. Tapi untuk singkat ini juga perlu diapresiasi. Yang pertama itu begini. Cara memakai kain sarung atau celana panjang. Ini mungkin berkaitan dengan isbal. Kita ada yang memakai sarung atau celana pasti harus di atas mata kaki. Kalau tidak itu neraka, kan gitu ya. Itu isbal. Nah, ini persoalan khilafiyah yang harus dipahami dengan longgar kalau ada orang yang tidak setuju dengan pendapat panjenengan masing-masing. Saya bisa mengeksplor beberapa pandangan tentang celana atau sarung isbal. Ya. Kalau celana isbal itu tinggal sholat dalam semua gerak, insya Allah tidak mengganggu gerakan sholat kalau bentuknya celana. Tapi kalau sarung isbal itu harus dalemannya itu apa? Kalau dalemannya itu celana pendek di atas lutut, pasti ketika sujud itu aurat kelihatan, yaitu paha bagian belakang di atas lutut, itu pasti kelihatan. Nah, ini menjadi tidak sah karena sholat itu tidak menutup aurat secara penuh. Nah, gitu ya. Ini kalau sarung yang digunakan. Ya. Jadi beberapa hadis secara tekstual itu mengatakan bahwa orang yang pakaiannya itu sampai di mata kaki itu bagi laki-laki adalah neraka. Nah, gitu ya. Nah, sehingga sholatnya ya tidak ada gunanya. Itu satu versi. Tetapi itu ya, satu versi begitu ya. Jadi sudah dua ya. Nah, jadi kalau sholat pakai sarung dalamannya celana pendek pasti tidak sah sholatnya, karena lutut di atas lutut bagian belakang pasti kelihatan ketika rukuk. Tapi kalau kalau celana insya Allah tidak bermasalah. Ya. Kemudian yang menggunakan celana cingkrang ini ya silakan. Ya. Tetapi jangan serta-merta menyalahkan seperti orang yang biasa menggunakan celana panjang, ya seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah. Dan itu sholat menggunakan itu. Mengapa? Karena hadis tentang berpakaian itu banyak versinya. Ya, banyak versinya. Abu Bakar As-Siddiq ketika bertanya kepada Nabi, tapi bagaimana Nabi? Sholat itu kalau bagian kanan itu saya turunkan, bagian kiri naik. Tapi kalau bagian kanan itu saya naikkan, bagian kiri turun. Pakaiannya begitu. Itu menandakan bahwa salena Abu Bakar nggak banyak.
Jadi dunggah kene kono medun, dunggah kene kono medun, pakai begitu. Lalu Umar bin Khattab menggunakan pakaian biasa menutupi kepala, menutupi mata kaki. Lalu saya bagaimana ya Rasulullah? Kamu nggak apa-apa. Lalu Marwan itu menggunakan justru pakai kebesaran seperti Romawi, gobro-gobronya deh. Oleh Nabi ya tidak apa-apa, itu untuk kemegahan, untuk melihat bahwa kita pun juga gagah. Jadi untuk melihat supaya dipandang derajatnya, keberaniannya, keperwiraannya seperti orang Romawi. Lalu bagaimana? Yang penting itu tidak sombong. Gitu loh. Yang penting itu tidak sombong. Lalu ujian disertasi yang paling banyak karang bunganya kebetulan itu Pak Tafsir, Ketua Muhammadiyah, itu memberikan contoh. Itu yang penting adalah esensinya, hakikatnya, atau ya sebut kebenaran yang otentik. Jadi orang itu akan menjadi nar di dalam berpakaian kalau sombong. Jadi yang menjadikan nar itu adalah sombongnya. Ketika dihubungkan dengan banyak hadis, itu sombong itu adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Karena sombong adalah menyerupai Allah. Yang berhak sombong adalah hanya Allah. Jubah Allah adalah kesombongan. Maka itu ketika sholat malam, itu Nabi itu tidak seperti penjenengan. Allahu Akbar cukup. Kanjeng Nabi kalau sholat malam itu takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamah. Semua 4-4-nya kesombongan semua. Allahu Akbar, dzul malakuti yang mempunyai kerajaan, wal jabaruti yang mempunyai kekuasaan memaksa, wal kibriyai dan yang sombong, wal 'azamati yang punya keagungan. Semuanya kan begitu ya. Nah, kita sholat itu seperti itu. Itu Kanjeng Nabi. Nah, lalu oleh ulama dipahami itu salah satu jenis iftitah. Salah satu jenis kita yang kita lomba bait atau kabiron atau ini wajatu. Tapi kalau sholat malam itu, jadi yang sombong adalah Allah. Nah, jadi kebenaran otentik itu adalah sombong. Sombong apapun bentuk perbuatan kita, termasuk menggunakan pakaian, ya nar. Kan banyak orang sombong, karena di sini pangkatnya jenderal, karena di sini pangkatnya, gitu ya. Sombong karena di sini, kesatuan pejabat nomor 1. Sombong karena begini, ketua apa? Sombong karena kan gitu. Nah itu semuanya haram itu. Nah itu. Jadi intinya adalah kesombongan. Itu yang pertama. Nanti umpamanya di YouTube itu satu masalah kan gitu. Rasa demikian ya cara berpakaiannya. Lalu cara berwudu. Kalau cara berwudu itu sebetulnya sudah kita jelaskan ya. Ya. Jadi boleh nawaitul wudu'a, boleh dilapangkan, boleh tidak boleh ya. Kemudian membasuh tangan bersih. Nah, setelah itu kumur 3 kali. Setelah itu menghisap air ke dalam hidung, semburkan 3 kali, kan gitu ya. Nah, setelah itu masuk membasuh wajah. Wajah begini. Terus terserah begini ya. Yang penting seluruh wajah kena. Membasuh tangan 3 kali mulai dari ujung. 3 kali. Bagaimana? Ya sudah, pokoknya kamu 3 kali. Apa 3 kali begini sudah 3 kali? Atau kamu mancur begini penjenengan sudah 3 kali? Soalnya reso.
Ngitung mancune banyu ora iso. Nah yang penting takmimul mak pilihan meratakan air di tangan ini. Nek wudune kerang. Nek mau siram ini ya harus 3 kali. Nah itu yang kanan selesai 3 kali. Kemudian yang kiri selesai 3 kali. Nah 3 kali itu lagi nek kerang kan ora iso. Pateni seret ora mungkin, tapi mancur terus. Itu lebih dari 3 kali. Karena itu kalau menggunakan kerang, sekira tubuh itu sudah bersih harus separuh. Tapi kalau memang kotor, ya kerannya yang butter supaya kotorannya bisa larut. Di 3 kali begini ya. Lalu mengusap air. Sudah basah dulu begini. Nah, gini, ya. Lalu kembalikan begini. Ya sampai ini. Kemudian kembali di sini. Di sini. Lalu ini masuk ke telinga. Lalu jempolnya begini. 1 kali cukup. Jadi jangan begini. Nah, setelah itu membasuh kaki ya 3 kali sampai di atas mata kaki. Kanan dulu, jangan perkirakan 3 kali. Ya lagi-lagi nek kerang ya ora mungkin iso ngitung. Yang penting takmimul mak. Lalu sampai digosok sela-sela jari. Yang air juga demikian. Sehingga yakin bahwa kaki bersih. Itu saja. Mau hitung 3 kali nggak bisa. Kalau kerang. Tapi kalau ciduk iya. Tapi kita kan sudah tidak pakai ciduk ya. Di Mekah Madinah pun sudah kerang semua. Nah, karena yang menggunakan ciduk itu rata-rata begini. Nah, ketika yang satu punya kuman nanti akan menyebarkan kuman semua. Nah, lalu terakhir itu membasuh kaki tangan itu disiram bareng-bareng. Nah, kalau bareng-bareng, nah, nggon kan direkso. Tapi ini hanya kesempur. Nah, karena nggon keran kono ora iso nyemplung gitu ya. Tinggal bentuk kerannya bagaimana? Bentuk pelataran tempatnya air itu bagaimana? Jadi itu saya rasa ya, itu cara berwudu singkat. Kemudian jamaah rambut kucing, cara mengingatkannya bagaimana? Iya, jadi memang tidak boleh ya. Laki-laki itu ngingu rambut Jawa terus dikucir itu tidak boleh. Nah, cara mengingatkannya bagaimana? Nah, ini memang sulit. Ada orang punya rambut gondrong itu justru orang yang dipanggil ustadz, orang yang dipanggil gus. Ya, tapi ngerti pora, ya hasilnya ora ngerti. Maksudnya, mulanya takone piye carane ngeleke? Nek ngeleke sampean mah diketrak lho kan gitu. Iya. Nah, ya gimana saya juga bingung. Alon-alon intinya alon-alon. Karena orang-orang itu seperti Gus itu tidak mungkin mau gelek. Tidak mungkin gelek. Sementara orang yang menggunakan itu dilihat dari Gus saja agamanya ditanyakan, apalagi yang bukan Gus. Gus ora tau salat. Lho ora tau salat itu datang gelek rambut ora sedelik. Tapi gelek salat ya. Misal imamnya yang dikucir. Saya tidak mendengar. Iya, dibuka. Kan ada imam pakai rambut yang dikucir itu terus hukumnya gimana makmumnya? Begini, intinya rambut dikucir itu mesti panjang. Nah, jadi sing ora entuk panjangnya rambut. Karo dikucire itu. Lah nek ora dikucir terus piye? Nek ora dikucir terus piye? Ngrembyah. Nah sing ngrembyah terus piye? Yang penting ini terbuka.
Yang penting terbuka. Tapi memang ada satu tag ngucir rambut itu ora. Itu dulu saya sampaikan, pernah saya singgung bahwa keislaman kita itu juga sampai dapat dilihat secara komuniti. Oh, kuwi tandane wong Islam. Iki ngono kuwi. Dadi orang ini rambut dawa. Tandane wong Islam iki ngono kuwi. Ini wong Islam kok isih nganggo rambut dawa apa meneh kok ustaz kiai mesti gembelo. Sirane. Mesti gembelo. Iya. Agak omongane wis ora tau enak kan gembelo kabeh. Mesti gitu. Lah apa meneh yang orang yang tidak tahu banyak agama. Nah gitu. Nah, cara mendakwai mereka itu yang memang super sulit. Itu Pak, memang super sulit. Karena pasti dengan kekerasan. Pasti dengan kekerasan. Untuk bisa merubah dengan mereka itu pasti dengan kekerasan. Karena sambutan mereka mesti keras. Jadi ya kita harus banyak hitung-hitung mendakwai orang yang berambut panjang. Nah, Muslim pasti kualitas keislamannya juga tidak bagus. Wong dos saja gembel. Jadi gitu Pak, jawaban kita tentang cara mengikannya. Soft rapatkan, bagaimana supaya soft betul-betul rapat. Nah, kalau rapat itu aslinya itu bau. Bau ketemu bau. Sedekepe kene itu tidak terhalang. Nah, berdirinya itu tidak ulalah kangkang, kudu gandeng. Jangan, tidak perlu. Itu dulu perlu sholat itu di bumi falak. Apa itu bumi falak? Sholat itu di medan tempur. Kalau sholat itu di medan tempur itu memang jadi kudu gandeng sikil apa? Untuk meningkatkan kewaspadaan dan sensitivitas. Tapi kalau sendirian dalam keadaan aman ya berdiri biasa, jajar. Tidak perlu pinggiran sajadah kanan dan sajadah kiri, tidak perlu. Orang gatuk itu nanti kangkang. Kan tujuannya setan, tidak bisa. Ketika kita sholat itu ribuan setan per orang itu menggoda. Ya. Setan itu bisa masuk ke melalui lubang hidung, bisa melalui ke sela-sela apa? Kuku, bisa melalui lubang apa saja. Karena setan, bagi setan, semua manusia itu kurus maupun gemuk, semua adalah berlubang. Jadi bebas keluar masuk setanku ke dalam diri kita. Wes lagi sholat yang ngono. Semakin banyak sholat setan itu merubut kita. Yang namanya khanzab atau khinzib dan anak buahnya. Itu setan khusus penggoda sholat. Itu ribuan. Lalu bagaimana? Ya nggak apa-apa, silakan goda. Wong itu diberi hak kesempatan oleh Gusti Allah. Tinggal kita bagaimana? Maksud saya dengan kangkang itu bukan berarti setan bereso cedak. Ayo lewat selangkangan, bisa lewat mana saja bisa. Cuma kita harus bagaimana kita itu bisa khusyuk, bisa konsentrasi. Betul kita dikeroyok setan, tetapi ketika rukuk dosa kita itu rontok. Mulanya aja cepet-cepet nek rukuk itu. Gitu. Ketika sujud dosa itu rontok. Nek sing jenenge rontok itu ora ciblok. Nek ciblok iki siji loro. Nek rontok itu kabeh meh itu lho, ya. Dadi pamane salat 4 rakaat itu rontok ping piro? Nah, karena itu jangan terlalu sepaneng dengan model berdiri kangkang gitu ya. Yang penting lurus, sopnya wis di garis ini. Jadi kalau tumit itu pas berada di garis, insya Allah sudah lurus. Nah, soal permukaannya nanti berbeda ya pasti berbeda. Wong ana sing kerempeng, ana sing obesitas.
Pasti perpakaannya berbeda, tapi berdirinya. Sehingga pukasan itu ketika diluruskan hadap kanan di sebelah kono ya wetenge kena. Ketika balik kanan sebelah bokongnya ya kena lah, wongnya gendut kok. Tetapi sing ramping di setia ora kena wong ramping. Ning ngono. Nah, lalu saya gandeng bal. Itu. Soal berjarak ketika pandemi, nah ini juga khilafiyah. Nah, kalau pendekatannya bayani, burhani, irfani, insya Allah menutulkan secara berjarak itu. Karena apa? Karena memang menjaga keselamatan hidup. Inti yang paling pokok tujuan 5 agama itu ada 5 tujuannya. 1, menjaga supaya tetap hidup. 2, menjaga akal. 3, menjaga harta. 4, menjaga agama itu sendiri. 5, menjaga agama keturunan. Jadi agama itu diturunkan dalam rangka menjaga 5. Dan 5 ini intinya adalah hidup. Karena hidup kan reso kabeh. Nah, pandemi itu mengancam demikian. Maka menurut istihad para ulama ahli kesehatan, ya kudu berjarak. Maka di mana-mana sampai di Mekah pun berjarak. Meskipun nanti ada ulama yang luar biasa menolak berjarak. Kan ada demikian itu. Ini khilafiyah. Maka kalau menggunakan pendekatan bayani, burhani, irfani, berjarak itu adalah benar karena pandemi corona. Sekarang ini karena corona sudah hilang. Omikron intinya adalah flu biasa. Tapi tetap supaya membawa masker. Kalau nek flu biasa ya flu biasa. Nah, itu kembali rapat, bau saling bersentuhan. Sehingga hanya rapat pada bau itu semua gerak rukuk sujud itu tidak terganggu. Apalagi nanti kalau duduk iftiros. Ketika lu iftiros terlalu rapat yang demikian itu, sikile dilinggahi kono. Betul nggih? Nah, kan gitu. Itu cara rapatnya soft. Ya. Kemudian yang kelima, waktu imam membaca Al-Fatihah, maghrib, isya, subuh, makmum bagaimana? Ya ini begini. Kebetulan Nabi ku ora tau dadi makmum. Dadi makmum hanya makmum kepada Abu Bakar ketika menjelang wafat. Posisi Nabi Muhammad ya wis gerah nemen. Sehingga sudah tidak berkesempatan lagi, tidak berpikir lagi untuk memberikan contoh, memberikan nasihat bagaimana makmum itu ketika imam membaca jahar. Nah, kayak gitu. Kalau Imam Syafi'i, nah gitu, itu menggunakan dalil umum la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Lalu dikuatkan kullu rakaatin, setiap rakaat. Itu Imam Syafi'i memahami la sholata liman lam yaqra itu dalam semua rakaat, dalam situasi sholat, makmum maupun tidak makmum harus membaca surat Fatihah. Lah terus kapan? Lah dari Imam Syafi'i ini berkembang banyak pendapat-pendapat
lanjutannya. Pertama, memperhatikan ayat surat Al-Baqarah 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibaca, dengarkanlah, hayatilah, agar kamu memperoleh kasih sayang. Al-A'raf 204. Lah asbabun nuzul ini dulu pada waktu sholat. Jadi Kanjeng Nabi membaca kan bagus. Ya, bagusnya kayak apa ya? Tidak bisa ngira-ngirakan. Ini yang penting tatil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mumaddan, membacanya itu dipanjang-panjangkan. Nah gitu. Jadi tidak membaca Fatihah tanpa bekam tidak. Tapi mumaddan dan mufassalah, berhenti setiap ayat dan dipanjangkan. Nah kira-kira itu tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tidak terlalu keras dan tidak didengar. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid baina dzalika wa tukhafid biha waqtani baina dzalika. Jangan terlalu keras, jangan sampai tidak dapat didengar, tengah-tengah di antara keduanya. Nah, gitu. Nah, dari dua ayat itu lalu ahli hadis seperti Imam Tirmidzi, nanti di sini ada belakangan. Itu makmum harus diam. Jadi tidak membaca Fatihah, juga tidak membaca surat, karena sudah diwakili oleh imam. Karena perintahnya fa'an situ, pas mau fa'an situ, dengarkanlah dan perhatikan. Jadi menurut Imam Tirmidzi dan para ahli ilmu disebutkan begitu, para ahli ilmu hadis itu disebutkan ya harusnya diam, memperhatikan. Nah, di sini ada perbedaan ulama ahli hadis dan ulama ahli hukum. Imam Syafi'i diposisikan ahli hukum, bukan ahli hadis. Ahli hukum itu membagi perbuatan dibagi 5. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Wajib tan kedora kudu dilakoni. Nek sunnah mau lakoni apik, ra mau lakoni ra dosa, kan gitu nggih. Nah, dipetil-petil begitu. Tetapi kalau ilmu hadis, Nabi adalah sori tauladan. Jadi ngikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, nindake apa yang dianjurkan oleh Nabi, nindake apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, lah Nabi duwe dawuh saka Gusti Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u rungokno. Dari situ mempunyai isyarat sing dadi imam wacane kudu sing paling apik, sing paling bener. Karena diperhatikan seluruh makmum. Nek ora ngerti kan tersinggung ora dadi imam. Bukan gitu. Nah, kemudian pecahan dari kudu baca Fatihah tadi, akhirnya imam harus berhenti setelah membaca Fatihah agar makmumnya sempat membaca Fatihah. Mulane ana imam Allahumma amin menang rada suwe. Kira-kira makmum li maca Fatihah rampung baru dia membaca surat. Kan gitu. Ada lagi versi mengikuti bareng macane imam.
ngikuti bareng macane imam. Lah repote imame gayane maca macam-macam. Ada yang model Mekah, ada yang model siapa, ono sing model Jawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu ya. Lah ini ngikuti iso dadi. Ada pendapat lagi, sing penting maca Fatihah cepet-cepet ben yang iso ngrungokke imam. Dadi walau dorine kaya serampung lagi ngrungokke imam. Dadi le maca kelancangi imam. Ada. Kemudian yang membaca Fatihah diam tadi itu begitu imam itu a'udzubillah alhamdulillah alamin, makmum harus diam. Kalau dia ngikuti macam itu batal. Orang main sholat sampai kerasnya begitu. Jadi versinya banyak. Lalu dari versinya banyak itu, kalau saya ya dalam batin mengikuti imam, dalam batin. Maka kadang-kadang ya lambene melu bergerak, ini harus tanpa bersuara. Nah, lambe kadang-kadang ikut bergerak itu adalah dalam rangka intisab dan istima'. Jadi kalau saya nyarankan itu nek pancen iso apal. Imam kan ono sing pinter dawa sing diwaca. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatarat wa idzal biharu fujirat. Sampeyan ora apal. Ora mungkin iso melu gerakan kuwi. Ya meneng. Oke. Nah gitu loh Pak. Ya, kan itu. Lah sing diwaca imam iki kan dianggap sing paling pinter. Ya. Imam kok motone mengkurhu karo falake dititeni. Terus. Lah dadi imam ya harus bervariasi lah. Minimal wadduha ke bawah itu banyak varian. Lah kalau saya nyarankannya kita ya wadduha medun bae. Ben iso menghayati. Karena dari itu saja hampir tidak ada orang menghayati yo. Al-Hakumut itu kan pesannya kan mengerikan ya. Wal adiyat pesannya mengerikan. Wailul likulli humazatin pesannya mengerikan. Ar-ra'aita pesannya mengerikan. Wah, masya Allah semua. Tapi kan lewat begitu semua. Itu artinya istima' dan intisab itu tidak sampai pada makmum jamaah. Nah, karena itu kita masih sholat ini sudah formal terus, hampir semuanya masih begitu. Maka bagaimana? Ya sudahlah, kalau saya sarankan itu Fatihah mengikuti imam dalam batin kita. Ya. Syukur kalau bisa langsung dialog. Dialognya begini loh, umpamanya dalam hadis kan begini. Wa idza qala bismillahirrahmanirrahim, ketika kita itu berkata bismillahirrahmanirrahim, Allah kan menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjung kepadaku. Ketika kita sadar Allah menyanjung, tahu alamin, Allah menghentikan hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau kita sadar bahwa Allah tahu kita sedang memujinya, hati kita menjadi berbunga-bunga. Sholat menjadi intim, nikmat banget. Nih, nikmat banget. Terus rasa sempat ilmu lagune apa, macane piye, tajwide piye, ora sempat. Nek menghayati makna. Maliki yaumiddin. Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Kalau kita sadar bahwa Allah mengetahui kalau kita mengagungkan, kita jadi intim. Jadi suasana sholat itu sudah betul-betul hati. Gitu loh, oke.
Nah, jadi model begini ini masih sifatnya formal. Nah, karena itu ikuti secara batiniah bacaan imam itu. Dengan demikian itu kita bisa membaca Fatihah. Lalu setelah membaca surat, kalau penjenengan hafal, ikuti dalam batin. Kalau tidak, ya diam. Wong ikuti aja, ngerti maknanya. Lu kan gitu. Dan imam sing pinter kan dawa itu. Wa 'aradna ila jahannam 'arda alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wis ra ngerti. Iki di akhir-akhir surat Kahfi. Cukup mendengarkan. Itu nggih. Ya, agak panjang ini. Berdiri sholat, kaki, tangan, mata, dan kepala waktu berdiri. Itu ya tangannya berhadapan begini. Nanti dijelaskan ini. Jadi tangan kanan ini berada di tangan kiri. Nah gitu. Nah iki jadi di bawah dada. Ya. Lalu hadis ini banyak, Pak. Sehingga ada yang menyimpulkan neng basa Jawa terus akhirnya ngene salate sedakep dodone dikekep akhirnya ngene. Iki ulama Jawa kedalaman iki akhirnya banyak yang salate ngene ngekep dodo. Jadi sebetulnya tidak, tangan kanan berada di pergelangan tangan kiri. Lalu kalau menurut ulama ahli kesehatan, sedekap kuwi nang ngisor kudel ning dhuwur kelamin. Harus begitu. Dengan cara itu akan memberikan istirahat seluruh jalur besar, jalur kecil aliran darah yang menuju ke arah bau sampai tangan. Itu kalau bisa dapat dirasakan itu. Dengan memberikan kesempatan untuk istirahat itu bisa fresh kembali kesehatan kita ketika kita melakukan sholat. Itu ulama-ulama ahli kesehatan dan ahli olahraga menganjurkan sholat itu di bawah pusar, di atas kelamin, dan caranya nyekel santai. Nah, itu akan memberikan kesempatan istirahat di bau kanan kiri. Karena bau kanan kiri itu ada mengatakan ini chip dari pergerakan kita. Makanya soal leren ketika kita sedekap. Jangan sedekap di bawah dada. Karena itu sedekap di sini itu akan mengganggu gerakan bulir-bulir paru-paru. Nah, setiap sholat akan begini, berarti paru-paru akan terganggu sekian menit setiap hari. Itu berarti ngungkrek usia. Ada yang begitu, Bu? Nah, lalu ada yang tidak. Gitu loh. Karena apa? Hadis tentang pola berdiri itu sangat banyak. Dari sangat banyak itu, yang paling umum adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Itu saya peragakan sambil berdiri. Karena hadisnya banyak. Nah, ketika makmum itu akan nyontoh Nabi di Ka'bah sana, itu softnya kan orang ini toh, ya kan berputar, berputar. Lah ono wong sing sholat di sudut sana, ono wong sing sholat di sudut sana, ono wong sing sholat di depan kan di balik Ka'bah sana, ono wong sing sholat di belakang imam. Lah mau nyontoh Nabi carane bersedekah piye? Ora weruh sing sana. Mula sing ketok cuma ini sama ini. Ya sampe sedekah ini.
Maka ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Karena sejajar di ini dipandang sama. Nanti habis. Oh, agak ya, anu sedikit ya. Nah, lalu yang di sana, di belakang sana, itu saya ketok cuma ini. Kira-kira ketok. Makanya di sana suratnya begini. Nah, lalu dibenarkan oleh orang-orang tasawuf untuk menekan latifatul qalbi. Latifatul qalbi ini adalah gangguan nafsu, maka ditekan. Bukan gitu. Iki sudut buri sana. Lah saya sudut buri sana itu begini. Delalah saya kono ahli perang. Kayak iki gagang pedang. Gitu. Dadi kok nek diganggu langsung lho ngono kuwi, Pak. Gitu. Lah saya di belakang sana orang roh Kanjeng Nabi, mulane yang ini. Orang sejagat. Nah, itu posisi tangan seperti itu. Semuanya benar. Semuanya benar. Itu kan yang lirik itu. Saya ketok itu. Saya ketok. Saya kono ora ketok. Nah, itu ya. Kira-kira begitu baru sedekat. Itu sudah banyak hadis, banyak versi, banyak peragaan. Insya Allah semuanya benar. Nah gitu ya, semuanya benar. Nah yang benar saya ngorah. Ya, kira-kira demikian. Jadi 7, 8, 9, 11, 12 ini yang belum terjawab. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Ya, demikian. Ini saya bawa ke Pak supaya nanti juga ada beberapa dalilnya, yang ini kan sifatnya spontan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.